Ya, Shalom. Perkenalkan saya Cip Suripto. Boleh banyak yang manggil pendeta, ada juga yang manggil nama keren pastor, pester, sekalipun banyak yang komplain. Saya pengen mencoba menyampaikan sesuatu dengan gaya yang berbeda, yaitu dengan cara yang lucu-lucu. Kalau bahasa gaulnya stand up comedy. Sebenarnya saya nggak pede untuk mencoba melakukan hal yang baru ini, apalagi berkaitan dengan lucu-lucu. Kenapa? Karena tanpa melucu, kata orang lihat muka saya aja sudah lucu. Bukan lucu gemesin, tapi lucu melasin mukanya itu. Jadi pernah saya jumpa dengan orang, kamu jangan lihat saya seperti itulah. Kenapa? Karena kalau lihat mukamu itu, aku jadi kasihan. Ya, tapi ketika saya jumpa dengan orang-orang, katanya saya ini lucu ya. Kalau cerita lucu dan ditanya, pernah nggak ikut stand up comedy? Coba aja sekali-sekali ikut bang, mana tahu bisa menang. Saya nggak mau ikut. Kenapa? Karena saya pasti kalah. Bukan karena pasti kalah, karena saya nggak suka melucu. Kenapa nggak suka melucu? Lawang saya nggak melucu saja dibilang sudah lucu sama orang-orang. Ya, jadi ya agak berbeda dulu kali ini. Saya mau bercerita tentang pergaulan. Ada ayat Alkitab yang berkata, jangan kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Jangan sesat itu juga bisa memiliki arti jangan salah menilai atau jangan salah berpikir. Ya, jadi jangan salah menilai. Kenapa? Kasihan yang dinilai. Aturan dapat nilai 10 jadi cuma dapat 5. Nah, demikian juga dalam pergaulan. Jangan sesat, jangan salah gitu ya. Pergaulan yang buruk itu merusak kebiasaan yang baik. Banyak pendeta yang khotbah dengan ayat ini. Kenapa? Karena mereka pengen ngotbahin orang-orang muda. Kenapa kok yang dikhotbahin orang-orang muda? Karena yang suka bergaul itu orang muda. Kecuali orang tua masa kini yang dibilang tua-tua keladi, makin tua makin menjadi gitu ya. Jadi makin tua makin bergaul, makin gak betah di rumah. Maaf kalau ada orang tua yang nonton ini dan kamu gak betah di rumah. Saya gak nyindir, tapi menasehati. Ya, oke, ngomong-ngomong soal pergaulan, banyak anak muda yang suka dengan pergaulan bebas. Tapi waktu saya tanya kenapa suka pergaulan bebas, mereka itu nggak ngerti jawabannya. Kebanyakan mereka menjawab kenapa suka pergaulan bebas, karena dengan pergaulan bebas itu banyak temannya. Karena dengan pergaulan bebas mereka merasa keren, mereka merasa eksis, bisa mengeksplorasi diri mereka sendiri gitu ya. Padahal setelah saya teliti, setelah saya pikir-pikir, orang suka pergaulan bebas bukan karena banyak temannya, bukan karena bisa mengeksplor diri mereka, bisa menyalurkan bakat atau hobi mereka, tapi mereka suka pergaulan bebas karena ada kata bebasnya. Coba banyak teman, coba bisa mengeksplor, tapi namanya pergaulan yang diatur atau pergaulan yang dibatasi. Yang namanya diatur, yang namanya dibatasi, pasti nggak ada yang suka. Makanya anak-anak muda, kenapa kalian suka pergaulan bebas? Karena kalian itu susah diatur. Tapi benar juga kata Alkitab yang berkata pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik ini. Gitu ya. Buktinya anak-anak muda sekarang ketika dinasihatin orang tuanya, mereka itu suka melawan. Kenapa suka melawan? Bukan karena pinter, bukan karena mereka banyak tahu. Ya tapi waktu main di rumah teman mereka, mereka melawan. Gitu ya, lihat temannya yang melawan, akhirnya mereka juga kepikiran untuk melawan. Bukan karena bandel, tapi karena bergaul. Gitu ya. Ada orang yang bilang jangan bergaul dengan penjahat, nanti kamu jadi jahat. Gitu ya. Tapi banyak juga yang bergaul dengan penjahat. Kalau kamu mau sukses, bergaullah dengan orang sukses. Lalu banyak orang-orang yang bergaul dengan orang sukses. Bukan karena pengen sukses, tapi karena pengen ditraktir, bisa makan gratis. Kenapa? Temennya udah sukses, dia masih miskin. Jadi pasti yang sukses nggak mungkin minta dibayari sama yang miskin. Ya toh? Seperti itu. Nah, ngomong-ngomong soal pergaulan, karena nasihat orang-orang yang suka berkata jangan bergaul dengan orang suka marah, nanti kamu jadi gampang marah. Jangan bergaul dengan penjahat, nanti kamu jadi orang jahat. Itu yang membuat saya juga akhirnya di masa muda saya kehilangan teman-teman.
Kenapa? Waktu saya tanya, kenapa kamu nggak mau berteman dengan saya? Bukan karena saya susah, bukan karena saya miskin, tapi karena saya jadi pendeta. Lalu bilang, iya, karena nanti kalau bergaul dengan orang yang jahat jadi jahat, bergaul dengan orang yang malas jadi malas, orang yang suka marah jadi marah, maka bergaul dengan orang yang sukses jadi sukses. Nanti kalau bergaul dengan kamu yang pendeta, aku jadi pendeta, karena saya nggak bakat jadi pendeta. Tapi meskipun demikian, tetap saya semangat dalam melayani. Dan sekarang akhirnya saya bikin sesuatu yang lucu-lucu seperti ini. Bisa tertawa, tapi jangan hanya ingat tertawanya, ingat pesan moralnya. Ya, bergaul itu boleh, ya, bergaul itu boleh, berteman itu boleh dengan siapa saja. Tapi bergaul dan berteman bukan karena kamu pengen menjadi seperti mereka. Makanya kalau kamu masih pengen menjadi seperti mereka, mendingan kamu belajar, bukan bergaul. Karena kalau kamu nggak siap, hidup kamu itu berubah, ya. Hidup kamu menjadi nakal seperti yang saya sampaikan tadi. Ada orang yang melawan orang tua bukan karena mereka pinter, bukan karena sudah kaya, bukan karena sudah berhasil, tapi karena lihat teman-temannya seperti itu, akhirnya ikut-ikutan. Padahal orang tua kita itu jauh lebih penting daripada teman-teman kita. Buktinya apa? Kalau kamu pas diajak keluar sama temanmu, kemudian orang tuamu melarang, maka temanmu itu akan ngomong seperti ini, alah cupu, anak mama, anak papi, gitu ya. Lalu kamu berusaha melawan, dan ketika kamu melawan, kamu bisa bergaul, teman-teman memuji kamu. Gitu dong, akhirnya kamu kan berhasil, akhirnya kamu jadi anak yang dewasa, bisa lepas. Tahu-tahu pas dalam perjalanan kecelakaan. Pas kecelakaan teman-temanmu datang, tapi cuma sekali. Orang tuamu yang jaga kamu waktu sakit sampai ninggalin pekerjaan. Orang tuamu yang ninggalin usahanya hanya karena jaga kamu yang lagi sakit. Teman-temanmu kemana? Ya lupa, orang kamu gak penting sama mereka. Kamu aja yang kegeeran, disuruh-suruh memberontak sama orang tua, dikira kamu itu dipentingkan sama mereka. Padahal mereka hanya ada maunya, supaya mereka juga bisa melawan orang tua mereka. Jadi anak-anak muda, hati-hati dengan pergaulanmu. Ya, sekalipun kamu gak mau bergaul dengan pendeta, bukan berarti kamu harus bergaul dengan penjahat. Memang benar, kalau kamu bergaul dengan orang baik, maka kamu akan menjadi baik. Kenapa? Ya karena gak ada yang ngajak jahat. Kalau kamu bergaul dengan orang jahat, kamu bisa jadi jahat. Kenapa? Ya karena kamu ikut-ikut mereka, seperti itu. Jadi hidup ini yang terpenting soal menjadi pengaruh. Tapi pengaruh bukan hanya asal pengaruh, karena menjadi jahat juga bisa berpengaruh, bisa mempengaruhi teman kita menjadi jahat. Kalau kamu mau melihat keadaanmu di lingkungan kita, sekitar kita itu menjadi lebih baik, ya mari belajar kita menjadi pengaruh yang baik. Jadi itu saja yang saya mau sampaikan. Biarlah pergaulan-pergaulan kita ini menjadi pergaulan yang baik. Jangan suka pergaulan bebas, karena yang bebas itu gak suka diatur. Dan yang gak suka diatur itu pasti hidupnya gak teratur. Kalau hidupnya gak teratur, gak mungkin nasibnya jadi mujur, ya. Pasti nasibnya jadi gak baik. Oleh karena itu, ingat selalu pesannya, pergaulan yang buruk itu merusak kebiasaan yang baik. Sekalipun ini gak mengenakkan, tapi semuanya itu akan menjadi enak kalau kita sudah terbiasa. God bless you.